Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan-rekan. Bersama saya MS Adi. Kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan berubah untuk tetap bekerja. Salah satu role model yang akan kita bahas kali ini adalah sosok pemimpin dari sektor swasta dengan berbagai prestasi dari dunia perbankan, yang menurut saya gaya kemampuan dan dedikasinya dapat dijadikan salah satu role model bagi kaum milenial yang merupakan calon leadership masa depan. Bapak Sunarso, beliau adalah CEO Bank BRI, di mana berbagai prestasi yang pernah beliau dapat adalah seperti apa visi besar Bank BRI ke depan di tengah kondisi global yang terus dinamis. Yang pertama, memastikan adanya sumber pertumbuhan baru. Saat ini, BRI masuk ke holding ultra mikro. 2. BRI harus punya kecukupan modal. 3. Harus menyediakan likuiditas. Ini adalah tantangan karena di tengah suku bunga acuan yang naik. 4. Quality of growth. Kunci keberhasilan yang membawa BRI terus tumbuh dan mencatatkan kinerja luar biasa menurut Bapak Sunarso. Yang pertama, BRI fokus kepada UMKM, di mana porsi kredit yang diberikan pada UMKM itu mencapai 84,2%. Artinya, kredit BRI mencapai 1.111 triliun rupiah, 84,2 disalurkan kepada UMKM. Kedua, memurahkan biaya dananya. BRI berhasil memurahkan biaya dananya. Artinya, dana yang dikumpulkan masyarakat total 1.136 triliun, 65% diantaranya adalah dana murah, sehingga BRI memang memiliki cost of fund yang 1,7 bank only, konsolidasi 1,9. Ini adalah cost of fund yang paling murah sepanjang sejarah Bank BRI. Ketiga, berhasil memurahkan biaya operasional atau overhead cost, di mana rasio antara biaya operasional terhadap pendapatan biaya operasional itu mencapai 68,36%. Artinya, itu turun lebih efisien dibandingkan sebelumnya, yaitu mencapai 79,8%. Jadi, BRI berhasil memurahkan biaya operasional. Keempat, BRI menjaga risiko kredit agar biaya kredit cost of credit tersebut dapat dikendalikan pasca pandemi dengan melakukan restrukturisasi kredit supaya menekan cost of credit itu sendiri. Transformasi digital dan culture menjadi penyelamat BRI di masa pandemi. Transformasi yang dilakukan BRI difokuskan pada dua area utama, yakni digital dan culture. Pertama, transformasi digital dilakukan dengan fokus untuk mendapatkan efisiensi melalui digitalisasi proses bisnis dan menciptakan value baru melalui new business model. Kedua, transformasi culture di BRI. Performance driven culture, yaitu seluruh insan brilian sebutan bagi pekerja BRI harus mampu merancang dan merencanakan suksesnya sendiri. Tugas perusahaan menyediakan lapangan untuk tempat berkompetisi secara sehat. Aturan main berupa sistem menyediakan reward bagi juara dari kompetisi yang sehat. Ini yang nantinya semua orang mengeluarkan potensi terbaiknya dan akhirnya diakumulasikan menjadi potensi terbaik bagi BRI. Gaya kepemimpinan Bapak Sunarso selaku CEO Bank BRI, yaitu dengan melakukan kombinasi di antara tiga level, yaitu instruktif, motivatif, dan inspiratif. Inisiatif holding ultra mikro menjadi inovasi perseroan untuk menyasar kalangan masyarakat unbankable dan meningkatkan inklusi keuangan. Harapannya, masyarakat yang dahulu harus menanggung beban bunga besar karena meminjam dana ke rentenir beralih menjadi nasabah ultra mikro. Holding ultra mikro merupakan sinergi BRI sebagai induk bersama PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani untuk mewujudkan layanan keuangan yang lengkap, terintegrasi, dan memenuhi kebutuhan pelaku usaha. Sunarso menuturkan visi besar BRI pun turut diubah menjadi the most valuable banking group in Southeast Asia. Pihaknya sadar hadirnya tantangan ini mendorong BRI untuk semakin melibatkan seluruh komponen anak perusahaan. Demikian rekan-rekan sekilas cuplikan dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua dapat berubah untuk menjadi lebih produktif atau berkinerja.